Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta simpatisan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Majelis menyampaikan selamat mengikuti ibadah streaming bersama GKJ Kemuliaan. Selama pandemi belum berakhir, kami masih tetap melaksanakan ibadah streaming sampai dengan dinyatakan benar-benar aman. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk tetap bersabar dan senantiasa mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami mengingatkan kembali bahwa ada beberapa berita gereja yang perlu kita sama-sama perhatikan. Di antaranya, pemilihan anggota majelis periode 2021-2024 akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 24 Januari 2021. Sedangkan untuk badan pembantu majelis non-PWG akan dipilih oleh majelis dan pemilihan ketua serta pengurus komisi PWG dilakukan internal oleh masing-masing komisi. Yang selanjutnya, dimohon kepada seluruh bidang dan komisi untuk dapat menyampaikan RAPBG tahun 2021 selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2021 melalui email sekretariat. Untuk persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan maupun ucapan syukur dapat disampaikan dengan cara yang pertama, memasukkan ke dalam amplop tertutup dengan mencantumkan tanggal ibadah dan disampaikan atau diambil oleh majelis komsel. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat datang langsung ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu mulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, dapat juga ditransfer melalui nomor rekening GKJ Kemuliaan. Nomor rekening dapat dilihat di WA grup GKJ Kemuliaan. Untuk berita gereja selengkapnya dapat dilihat di WA grup GKJ Kemuliaan. Kebaktian pada hari ini Minggu 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho. Majelis dan jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia serta tim pendukung ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Saudaraku, Sang terang umat yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu. Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 322 bait yang pertama, Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian hari Minggu pertama tahun 2021 bersama-sama kita kuduskan di dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Damai dan kasih Kristus menerangimu dan menerangimu juga. Terang dan Kegelapan, karya Novi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah, dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerakku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya. Namun tak sanggup, nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang, meski gelap lebih besar menghadang. Sekadar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Seindah siang disinari terang.
Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama mohon pengampunan kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudaraku, setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti yang dinyatakan dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami dapat bersama-sama berbakti pada hari Minggu pertama tahun 2021 ini. Saat ini tiba saatnya untuk kami bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan.
kami mempersilahkan Allah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan selanjutnya, Tuhan juga yang akan menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Alkitab yang kita baca diambil dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing ataupun di mana saja. Oh ya, saya pertama kali ingin mengucapkan selamat tahun baru. Ya, memang hari ini sudah hari yang ketiga tahun baru 2021. Tetapi saat saya mengucapkan ini kan direkam. Itu pas tanggal 1 Januari 2021. Ya, kalau saya mengajak saudara melihat ke belakang sebentar, tahun 2020. Apa kesan saudara tentang tahun lalu itu? Saudara merasa berat? Masuk akal? Hampir semua orang merasakan tahun 2020 itu berat. Tetapi apa ya, isinya hanya serba berat, membuat kita murung, khawatir, takut. Saya justru mengajak saudara-saudara melihat di sisi yang berat itu ternyata ada berkat. Coba, kita memang berat ya, mau kemana-mana harus mengikuti protokol kesehatan. Kita tidak bisa seenaknya.
kita harus, itu yang kita kenal sebagai 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetapi di samping itu, apakah kita tidak merasakan bahwa Tuhan membuat kita di rumah berkumpul dengan keluarga? Kita lebih banyak waktu untuk bersama-sama keluarga. Ngobrol bersama, makan bersama, ya, doa bersama, berbakti bersama, meskipun secara virtual. Tetapi kebersamaan ini sesuatu yang dulu tidak akan seperti ini. Kemudian yang berat yang lain, ada penghasilan. Waduh, memang berat itu ya. Betul. Penghasilan kita turun banyak. Tetapi mari kita jangan hanya di pikiran kita jangan hanya dipenuhi itu, tetapi berpikir juga karena kondisi keuangan yang berat ini, maka kita belajar disiplin dengan keuangan kita. Belajar tertib, belajar hemat atau irit. Kita tidak sembarangan menggunakan uang, karena kita harus hati-hati betul. Bukankah ini sisi positif dari keuangan yang berat? Nah, saudaraku, memang ya, kita tahu bahwa banyak orang yang merasakan bahwa tahun ini, tahun 2021 mungkin lebih berat dari tahun lalu. Siapa yang menjamin bahwa tahun ini akan lebih mudah? Kita mendengar bahwa virus ini ada yang bermutasi sehingga lebih berat, seperti kita ketahui di Inggris, sehingga itu agak terpisah dari negara-negara yang lain. Nah, memang tidak ada jaminan bahwa tahun ini nanti lebih mudah, lebih enak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga mendapat WA dari seorang teman yang mengatakan, tahun lalu berat, tahun ini mungkin masih berat, atau malah mungkin lebih berat. Tetapi, mari kata berkat ini kita sisipi satu huruf K. Jadi berkat, bukan berat, tapi berkat. K itu apa? K itu Kristus. Ya benar, bersama Kristus kita menghadapi segala kondisi yang berat itu, Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga, ya sudahlah, meskipun berat, seperti kita dengar Bappenas, itu memprediksi tahun 2021 ini, angka pengangguran di Indonesia akan naik menjadi 12,7 juta. Tetapi memasuki tahun baru, orang itu senang. Bahkan apa yang serba baru, biasanya orang menyambut dengan senang. Ya, tahun ini memang kita tidak bisa menyambut dengan keluar rumah, berkumpul dengan teman-teman yang lain, itu dilarang karena situasi pandemi ini. Tetapi umumnya kita akan senang dengan apa yang serba baru. Baju baru, mobil baru, rumah baru. Senang. Dan istilah yang kadang-kadang kita juga dengar ya. Fresh from the oven. Fresh
graduate. Itu kan ungkapan masih baru, segar, hangat. Dan sebetulnya itu tidak salah. Tuhan sendiri juga berkenan dengan apa yang baru itu. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita dengarkan dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3, 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Ya, Tuhan selalu memberkati setiap hari baru, saat-saat yang baru. Tapi kita sering mendengar juga istilah ungkapan masa lalu adalah sejarah. Masa kini adalah realita. Masa depan adalah harapan. Sehingga sebetulnya hidup kita ini seperti orang yang berjalan dari satu titik ke titik yang berikutnya. Seperti kita saat ini di titik tanggal 3 Januari 2021. Terus akan berjalan. Yang lalu itu sudah merupakan sejarah yang tidak bisa diubah. Tahun ini, mari kita lakukan sebaik-baiknya. Dan hari-hari ke depan, ya bagaimana kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Orang bilang, belajar dari masa lalu, bagaimana melakukan sebaik-baiknya masa kini supaya tidak merusak masa depan. Saudara-saudara, kita ingat Samuel, hamba Tuhan yang sangat baik itu, di 1 Samuel 7 ayat 12. Dia merasa bersyukur setelah Tuhan menolong bangsa Israel menang perang dengan bangsa Filistin yang jauh lebih hebat, jauh lebih banyak. Sehingga dia mendirikan batu dan dia berkata, Ebenezer, yang artinya batu pertolongan. Dan dia berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa artinya kalimat itu? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya menengok ke belakang, ternyata selama ini, sampai detik ini, Tuhan menyertai. Tapi kalimat itu sebetulnya juga bermakna, berarti Tuhan akan meneruskan kesenantiasaan berkat dan penyertaannya untuk masa depan. Sampai di sini, berarti nanti terus Tuhan akan menyertai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ibarat tahun baru ini, kita juga harus meyakini, walaupun tahun baru ini kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, tetapi berkiblat pada pengalaman yang lalu Tuhan menyertai kita. Kita harus yakin bahwa ke depan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan terus menyertai dan menolong kita. Saya beri contoh lagi yang lain. Ketika bangsa Israel perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka atau Musa yang memimpin meminta untuk ada utusan yang melihat atau katakanlah orang-orang yang
mengintai kota itu, mengintai tanah perjanjian itu. Bagaimana di sana? Musa mengutus 12 orang. Yang 10 setelah kembali itu mengatakan begini, waduh, di sana itu orangnya besar-besar sekali, kuat-kuat kayak raksasa. Kalau kita perang melawan mereka, kita pasti kalah. Ya, sebaiknya kita tidak ke sana deh. Wah, lalu banyak orang Israel yang, ya sudah, kenapa kita ke sini untuk mati di sini? Pulang ke Mesir saja. Tetapi yang dua orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Laporannya berbeda. Yosua dan Kaleb mengatakan, tanah di sana itu subur sekali. Bisa dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Memang orang-orang di sana besar-besar. Tapi kita jangan lupa janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan akan menyertai kita. Tuhan yang akan berperang melalui kita dengan mereka. Sehingga kita harus yakin kita akan pasti menang. Nah, di sini terjadi suasana yang membingungkan. Ada yang pengen pulang ke Mesir. Dan ini sebagian besar. Yang mengikuti Yosua dan Kaleb itu sedikit. Apa yang selanjutnya terjadi? Tuhan marah. Tuhan marah dan mengatakan kepada Musa, Tuhan akan menghukum mereka. Mereka harus berjalan 40 tahun sampai masuk ke sana. Dan orang-orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas atau lebih dari 20 tahun kecuali Yosua dan Kaleb itu tidak akan selamat. Mati dalam perjalanan. Karena Tuhan marah. Yang boleh masuk adalah yang saat itu berumur 20 tahun ke bawah. Tapi masih berjalan 40 tahun lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari Yosua. Ya, memang tantangan hidup itu berat. Tapi kita harus yakin apa yang menjadi janji Tuhan menyertai dan menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, kalau saya mengajak kita menengok bacaan kita tadi, Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Di sana dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu terang. Terang untuk manusia. Terang yang memberi hidup. Kita ingat kata Tuhan Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu yang memberi hidup. Yesus itu yang memberi terang. Maka kita, sesuai dengan tema kita adalah menjadi anak terang, ya mari kita mempersilakan Tuhan Yesus untuk menerangi hati kita supaya yang gelap-gelap dalam hati kita, apa itu? Dosa. Supaya Tuhan singkirkan. Supaya hidup kita jadi bersih, terang. Kalau kita ingin menjadi anak-anak terang, ya mari memasuki tahun baru 2021 ini, kita harus membuka diri. Tuhan
biarlah Engkau menghilangkan atau membasmi, mengampuni dosa-dosa kami, dan kami akan menjadi anak-anak terang. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan melihat kalimat pertama yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Tuhan berkata, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami silakan duduk kembali. Saat ini mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur masih bisa berbakti kepadamu di dalam persekutuan ibadah GKJ Kemuliaan pada hari Minggu pertama tahun 2021. Kami berdoa untuk segenap warga gereja di dalam segala pergumulannya dengan kondisi yang memang masih berat. Baik urusan kesehatan maupun juga ekonomi. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang dalam masa ini bersekolah harus dengan cara yang lain. Mampukanlah keluarga-keluarga yang masih berat untuk mencukupi peralatan untuk mereka bisa sekolah secara online. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya, yang ada juga yang harus di PHK, mereka yang terpaksa sulit untuk bekerja seperti semula. Bapa, jangan biarkan mereka kehilangan semangat.
bukakan pintu jalan yang baru untuk mereka tetap dapat merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk GKJ Kemuliaan yang sekarang masih terus berproses untuk memanggil pendeta yang menggembalakan jemaat di sini. Tuhan, kami tidak tahu kapan Tuhan menghadirkan hamba-Mu itu. Tetapi kami yakin, kami belajar seperti Tuhan bekerja, supaya kami tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak berlambat-lambat. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang menderita sakit, para pasien yang terjangkit COVID-19 ini. Kami doakan proses penyembuhan, isolasi diri maupun di rumah sakit. Kami doakan keluarganya yang mendukung. Tuhan, tolonglah, kuatkan mereka, berikan mereka pengharapan dan semangat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Bapa yang ada di dalam surga, kami ingat tenaga kesehatan dimanapun yang merupakan garda terdepan menghadapi peperangan dengan COVID-19 ini. Tolonglah mereka, jangan kehilangan semangat. Jangan mereka merasa jenuh, walaupun sudah berbulan-bulan harus bekerja. Bahkan lama tidak berjumpa dengan keluarganya. Dan keluarganya rindu. Apalagi banyak orang yang tidak menjaga protokol kesehatan yang membuat mereka kecewa. Mereka sudah bekerja keras, tetapi banyak orang yang tidak peduli untuk ikut menjaga kesehatan ini. Tolong Tuhan, berkati, beri semangat mereka untuk terus melayani. Bapa di dalam surga, kami juga doakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, provinsi, kabupaten, wali kota, semuanya. Tuhan, mereka itu juga sudah sangat bekerja keras. Biarlah mereka terus berjuang. Kami sungguh berharap vaksin yang akan didatangkan selanjutnya boleh menjadi alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan, ketenangan, dan kepulihan kehidupan bangsa kami ini. Bapa di dalam surga, itulah doa kami, sempurnakanlah. Ampunilah segala kekurangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil persembahan diedarkan, mari kita nyanyikan pujian persembahan dari NKB 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita haturkan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas seluruh kehidupan yang sudah Tuhan limpahkan dan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan yang boleh kami berikan hari ini Tuhan sebagai tanda syukur kami. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati persembahan ini supaya menjadi semakin nyata kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, khususnya di GKJ Kemuliaan. Tuhan berkati supaya persembahan ini Tuhan semakin menyatakan kasih Tuhan bagi umat Tuhan di GKJ Kemuliaan, dan juga dimanapun kami berada Tuhan, khususnya untuk kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk saat ini Tuhan, keadaan pandemi ini, untuk kami terus boleh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa ada dengan bersama kami, sehingga kami boleh mempersembahkan rasa syukur ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan hari ini, bahwa Pendeta Immanuel Wahyu Nugroho, Tuhan berkati pelayanan beliau Tuhan. Tuhan yang terus berikan tambahkan hikmat dan berkat yang daripada Tuhan semata. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan bagi seluruh kehidupan kami. Hanya kepada Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur atas seluruh persembahan yang boleh kami persembahkan. Kami juga mau berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap berdiri, mari kita nyanyikan lagu pengutusan yang diambil dari PKJ 185 bait yang pertama. Tuhan mengutus kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah dan pancarkanlah terang itu yang daripada Tuhan ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudaraku, warga GKJ Kemuliaan dan simpatisan, atas nama Majelis GKJ Kemuliaan, kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah streaming pagi ini. Tetaplah menjadi anak terang. Tuhan Yesus memberkati.